Sesungguhnya Quran itu benar-benar wahyu dari Rasul yang mulia. Berarti sabar. Rasul yang menyampaikan wahyunya. Saya mau fokus dulu ke Nela. Nela, yang tadi saya nggak suka apa Nela? Barusan kamu baca, kamu pelentir. Kamu bisa jujur nggak kalau bicara? Bukan di pelintir itu, Bang Billy. Itu tidak ada Quran namanya agresivitas Tuhan. Nggak ada agresivitas, itu karangan kamu sendiri. Jangan pusing Nela lah. Nela kan orang awam. Kamu jangan pusingkan orang dong. Kamu kan bikinan yang enggak. Nela, jangan seperti mereka Nela. Ya, bisa nggak hidup jujur Nela sekarang Nela? Kamu berubah untuk hidup jujur. Bisa nggak Nela? Nela, bisa nggak kamu hidup jujur? Jadi orang yang jujur bisa tidak Nela? Jangan seperti saudara-saudaramu itu yang tadi. Ya. Diajarkan tentang kejujuran. Kalau ada kejujuran di dalam diri itu, maka hidupnya pasti damai sejahtera. Tapi kalau tidak ada kejujuran, pasti tidak ada damai sejahtera di dalam hidup. Enggak akan ada damai sejahtera di dalam hatimu. Oke? Iya. Saya mengasihi kamu Nela, tapi saya tidak mau toleransi dengan dusta. Karena rata-rata kalian itu dijelaskan tidak mau dengar. Hanya ingin dusta. Kamu tahu dalam Alkitab bahwa iblislah bapa pembohong, dan kalian selalu tampilkan di sini dengan kebohongan. Kamu bilang Nabi kamu nggak mengajarkan dusta. Ada 3 macam kebohongan yang dibolehkan di dalam Islam. Bagaimana bisa itu Nela? Jujurlah Nela, jujur Nela, jujurlah. Makanya baru dibaca. Kalau kamu jujur, kuasa Tuhan bekerja bagi kamu. Kalau kamu bohong, dusta. Lihat ya. Halo Bila. Apalagi kau Bil, jangan suka menyesatkan kau Bilah. Di mana yang saya sesatkan? Di mana yang saya sesatkan? Itu kan sudah tertulis Bil. Tertulis apa? Ya kan? Bahwa Yesus itu berdoa. Kepada Sang Bapa. Berarti ada umum otoritas tertinggi. Itu Bil. Di dalam Alkitab, dengerin dulu, jangan Anda nyerocos dulu nih, dengerin nih, saya kasih Anda penjelasan sejelas-jelasnya. Aku adalah Bapa, itu perkataan dari Bapa kepada Yesus. Makanya dia seperti sama kayak sufi, merasa dirinya Tuhan karena tingkat keimanannya yang tinggi terhadap Tuhan. Begitu Billy. Jadi begini ya, saya kasih tahu kamu, saya ambil dengan bagus ya. Kamu tahu nggak ya bahwa tunggu ya. Dari tadi kau nyerocos mulu Billy. Aduh. Tuhan kamu itu masih di bawah level. Billy. Itu asumsi kawah. Sekarang saya tanya, mana ada keyakinan Islam seperti itu? Siapa Tuhannya Adam? Kau jawab, siapa Tuhannya Adam? Siapa Tuhannya Adam? Ini baca, nggak usah dusta. Siapa Tuhannya Adam? Baca itu. Baca apaan Billy? Baca. Apaan? Yang dibaca apanya? Baca ini, Tuhannya Adam siapa? Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Siapa Tuhannya Adam? Itu sumbernya dari mana, Bibi? Al-Quran atau apa? Saya tanya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Iya, sumbernya dari mana? Al-Quran atau apa?
Nggak tahu. Saya tanya siapa Tuhannya Adam. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ya, Siapa Tuhannya Adam? Saya udah jawab, pilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran perkataan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Allah mengatakan begini, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Terus Tuhannya ya. Nah, sekarang berarti Al-Quran ini kau baca. Ya, masalahnya di mana? Agak kelihatan beli. Oke, coba Nela tolong Nela dibaca Nela, bisa nggak? Enggak, itu sumbernya apa, Billy? Lihat dulu Al-Quran ayat dulu. Dulu nih, saya cek. Baca ayatnya ya. Iya, baca ini. Al-Quran ayat berapa, Billy? Surat apa? Enggak, bukan Al-Quran ini. Suaranya double, Kak. Aduh, suaranya double. Kau itu sembarangan mengambil sembarangan, Billy. Suaranya double. Kau itu sembarangan mengambil sembarangan. Makanya Nela, kau baru lihat tadi. Dia masih tanya ini saya ambil dari mana? Ini dia nggak tahu. Ya, dia nggak tahu. Dia masih tanya ini. Double, Kak. Dia nggak tahu ini hadisnya. Dia nggak tahu. Hadisnya sendiri dia nggak tahu. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Apa itu berarti? Ya, berarti ini apa? Perkataan siapa ya? Tuhannya Allah siapa? Tuhannya Adam siapa? Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Kenapa tidak menyebut Allah? Makanya kalau debat dengan saya, pertama jujur, yang kedua berilmu. Kalau nggak jujur, nggak berilmu, jangan dengan saya. Minimal jujur. Udah jujur lah, Bil. Jangan kayak gitu. Ini Bil, orang mah bukan masalah kejujuran lah. Apa yang kamu laraskan, yang dirasikan, tidak ada masuk di akal gitu, Bil. Kamu menyomot-nyomot Al-Quran yang tidak ada dalam Al-Quran. Itu narasi karang sendiri. Kemudian ada menerima beberapa namanya Kristus. Siapa yang tadi saya tampilkan yang bilang Al-Quran ada Kristus siapa? Suka menggiring-giring. Enggak, saya tanya. Saya tanya, ya dalam tulisan. Apa? Maksud Anda itu tahu. Maksud Anda itu mencari orang-orang Islam yang lemah iman dan akidahnya yang berkurang. Lah, memang makanya kamu selalu menggiring-giring dari. Lah, ini kan kemudian ada menerima beberapa kalimat dari Tuhannya di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Yunus ayat 90, di situ ada pernyataan Firaun tentang Tuhan Bani Israel. Di dalam surat 27 surat An-Naml ayat 91, Muhammad hanya disuruh menyembah Allah apa? Allah negeri Mekah. Berarti di dalam kitab kamu ada dua Tuhan, benar tidak, Suki? Tidak ada Allah negeri Mekah. Allah itu punya Allah semesta alam, bilang. Kamu bilang Yesus itu tidak mengakui Tuhan, hanya utusan untuk Bani Israel. Jadi jangan ngarang-ngarang cerita, Billy. Saya mengarang-arang cerita ya. Baca. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri mana? Tuhan negeri mana? Saya ini belajar ngaji dari kecil sampai tua begini. Saya tanya Tuhan negeri mana?
Negeri Arab tidak ada negeri Arab, Billy. Allah SWT semua alam, baca ayatnya sendiri aja ditipu, apalagi kitab orang lain. Usah preming-preming, Billy. Kamu bukan muslim, tolong hargai kitab kepercayaan orang lain, jangan kamu tambah-tambah, jangan kamu kurang-kurang. Apa coba? Baca Al-Quran coba. Nah ini baca ini. Aku Muhammad apa dulu itunya? Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah apa? Enggak perlu. Saya enggak perlu. Tanya dulu. Itu surat apa coba? Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah. Dari mana? Suka-suka saya dong. Saya tunjukkan. Enggak bisa lah, Billy. Masa suka-suka banget? Iya, suka-suka saya lah, saya nunjukin. Terus aku bilang ini ayat kamu. Ini mana? Bacaan Arab kamu Islam bukan? Ya, suka-suka saya lah, saya nggak mau bilang. Surat mana? Nggak bisa. Suka ayat surat suka-suka saya. Suka-suka saya nggak mau bilang. Ya kan saya bisa edit. Nah, aku Muhammad hanya apa? Hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri mana? Negeri Iya, itu surat apa? Al-Iqaf, apa Al-Baqarah, apa Yasin, apa surat ayat Al-Kursi, apa? Coba jelasin nama saya. Woi panggang. Ya. Bagaimana ini menghadapi pertanyaan ini? Bagaimana ini menghadapi? Bagaimana ini? Orangnya sendiri. Dia belum bisa, intinya dia belum bisa, Bang. Ini yang mau menantang apologet Kristen, ayatnya sendiri dia tidak tahu. Iya, dia belum bisa. Iya, makanya baca dulu ayatnya, jangan terjemahannya, Billy. Baca dulu dalam bahasa Arabnya. Bang Bil, surat Bang Bil, turunkan aja, cari yang cari yang pintar ini. Kamu yang tidak bisa jawab. Coba baca Arabnya coba. Imam Tuhan Buddha. Tunjukin dulu. Coba penjawab surat apa dulu. Itu kan terjemahan dari Kemenak. Masa kamu nggak percaya ke terjemahan dari Kemenak? Coba surat apa dulu itunya, surat apa dulu, jangan banyak bacot. Coba buka dulu surat apa dulu. Enggak. Itu kan terjemahan dari Kemenak. Bang Suki, masa kamu percaya sama Kemenak? Surat apa dulu? Coba lihatin. Kamu kalau masuk Islam Kristen, jadilah laki-laki sejati, laki-laki gentleman. Ini perempuan di samping kamu baca dulu. Kamu tidak malu perempuan di samping itu. Kamu tidak malu perempuan di sebelah, diam aja dia. Kau dari tadi ngerokok tidak bisa jawab dulu apa kamu tuh PA amat. Satu kan muslim kok kayak gitu mulutnya. Bang Suki, itu kan Quranmu, masa kamu nggak baca Quran? Iya, baca dulu apa surat dari apa, jangan terjemahan. Kan sudah dibaca tadi. Inau miru abuda roba azalinu badalasi harom. Kenapa jelas joget-joget? Itu apa Tuhan lu tidak makan babi. Oke. Suruh baca apa juga dijokin. Bang, mengkhianati Qurannya sendiri, Bang. Jangan mengkhianati Qurannya sendiri, Bang. Iya, itu saya nanti tahu. kamu Coba tunjukin ayat apa nanti itu. Nggak usah disuruh syahadat ulang loh sama. Tunjukin. Nanti disuruh syahadat ulang. Kak Billy, maksudnya betul sih kata si Suki, maksudnya tunjukin ayat dulu, betul itu. Kan harus pakai data. Gak bisa, dia kan muslim. Muslim kan harus tahu ayatnya. Gak usah tahu. Iya kan Kak Billy kan yang bilang Muhammad menyembah Mekah, makanya si Suki bilang gak usah, suruh dia belajar sendiri. Saya nggak mau kasih tahu di mana. Nggak bisa begitu lah. Kamu pilih, nggak usah framing.
Oke, tunjukin Bang Billy. Oke, ini ayat yang dikutip dari ini yang diambil daripada ayat Alkitab kami ya. Ini di kitab siapa ini? Lalu Miriam Nabiya itu saudara Harun saudara perempuan Harun ya, mengambil rebana di tangannya ya, dan tampilan semua perempuan mengikutinya memikul rebana serta menari-nari ya. Kalian menulis Maryam saudara Harun di dalam kitab kalian, tapi tidak kenal Maryam. Oke itu. Mana? Maksudnya di mana? Di surat apa begitu Kak? Di Quran ada itu Maryam saudara Harun Maryam saudara Harun ada di Al-Quran. Itu dikutip dari Keluaran kitab kami 15 ayat 20. Coba sholat sadat lu biar bener hidup lu lah. Berarti itu kan dikutip dari kitab itu apa Kak Billy? Berarti salah dong. Kalau dalam Al-Quran itu tidak seperti itu. Muhammad itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia saja mengajak para umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Iya, Muhammad hanya menyembah ala negeri Mekah. Enggak baca tadi. Tidak ada di situ negeri Kak, tidak ada Kak. Iya itu kan ditulis sama kitab Kakak, dikutip. Siapa yang kutip? Yang mengkutip siapa? Kan dikutip tadi. Baca dulu. Kan tadi katanya baca dulu. Sedangkan di dalam Al-Quran baca dulu. Saya sudah lihat, tapi itu dalam Al-Quran tidak seperti itu Kak. Tidak ada seperti ini. Kamu berani jujur? Ya. Kamu berani jujur akan baca demi nama Nabi kamu? Saya sebutkan ayatnya, kamu baca keras-keras. Saya berani jujur, Nabi Muhammad hanya menyembah kepada satu Tuhan. Bukan, kamu akan baca ini. Oke. Dia bukan hanya menyembah Mekah, tidak. Oke, menurut kamu ayat ini salah atau tidak? Aku buka lagi. Menurut kamu ayat ini salah atau tidak? Menurut kamu ayat ini salah atau tidak? Itu salah. Jujurlah. Ini salah. Ini salah. Oke, saya akan buka. Ini terdapat di dalam surat 27, ya, surat An-Naml 27 ayat berapa? Ayat 91. Silakan kamu mengatakan ayat kamu salah, Dek. Kamu telah memfitnah ayat kamu sendiri. Surat An-Naml ayat 91. Silakan kamu buka di Google atau kamu buka di aplikasi Al-Quran kamu. Kamu tidak terima bahwa Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Kamu tidak terima. Dan itu yang kamu baca. Kenyataannya sekarang ini banyak sekali Muslim menista Al-Qurannya sendiri, Al-Qurannya sendiri. Ini ayat Muslim Nela, jangan kamu bilang dusta. Bahaya kamu ini. Jangan kamu bilang salah. Ada yang bisa dijelaskan dari umat Islam ya, maksudnya? Enggak, kamu sudah menyatakan ayat ini salah loh. Ini direkam loh Nela. Kamu sudah menyatakan ayat ini salah. Ini kitab, ini ayat orang Muslim. Yang maksudnya saya itu, yang salah itu dari kalian yang sudah memframing itu. Dari Quran. Ini saya perlihatkan loh. Saya perlihatkan dan kamu mengatakan ini salah. Aku bilang ayat ini salah atau benar. Ini diperlihatkan begini loh. Kamu yang nyatakan salah Nela, disaksikan oleh banyak orang loh. Hah? Kamu yang bilang ayat ini salah loh. Berani sekali kamu Nela. Kalau kamu bukan Muslim, jangan menyalahkan kitab orang Muslim. Jangan kamu salah-salahkan. Tolonglah menghormati. Saya tidak menyalahkan. Loh, kamu bilang tadi ayat ini salah. Yang salah itu kan yang mengutip. Loh, tadi kan ditunjukkan ayat itu salah. Ini salah nggak ini? Ini salah atau tidak? Nabi Muhammad itu hanya menyembah satu Tuhan, Kak. Enggak, ini salah atau tidak? Ini salah atau tidak? Saya baca. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah negeri ini Mekah. Apa itu sebelah itu apa? Tuhan ya? Tuhan negeri ini Mekah. Salah atau tidak itu?
Benar atau salah Nela? Benar atau salah? Salah. Bingung kau? Apa? Kasihan Framing sekali kan- kamu Nela. Kan salah. Kasihan sekali. Apa? Allahmu sendiri. Allahmu sendiri kamu. Apa yang framing? Kami membaca framing. Kami membaca loh. Al-Quran itu tidak salah. Al-Quran itu tidak salah. Loh, tadi kan kamu bilangnya ayat itu salah. Siapa Kami bilang tidak ayat membaca. salah? Kasihan Kamu yang bilang ini salah. Kamu tidak jujur. Kamu memang pintar memutar balik fakta. Apa yang kamu bilang sekarang kamu putar balik lagi. Kalian saja tidak mau jujur. Makanya. Yesus saja ngomong kepada Allah saja kalian tidak mau jujur. Iya, Yesus memberi teladan kepada manusia. Yesus adalah teladan orang Kristen. Dia meneladani kami dalam susah dan senang berdoa kepada Allah. Itu dia tinggalkan Berarti karena dia Yesus adalah itu sama teladan. dengan Nabi Muhammad. Iya. Loh. Oke, terserah kamu aja. Yang penting saya sudah jelaskan. Sekarang saya mau kamu harus tahu bahwa Muhammad itu penyembah Allah. Negeri mana? Negeri mana yang disembah oleh Muhammad? Yang disembah Allah itu negeri mana? Muslim. Negeri Muslim. Loh, yang disembah Allah negeri mana? Negeri Muslim. Nah, itu kan kamu baru baca loh. Kamu baru baca nggak bisa jujur. Makanya aku bilang Nela, rata-rata kalian nggak bisa jujur. Ya. Kamu baca ini, ada kata Muslim nggak di sini? Hanya menyembah cuma satu Tuhan, tidak menyembah manusia Baca dan tidak ini. menyembah berhala, Kak. Baca Dia saja ini Allah melarang negeri berhala. mana? Tunggu, ini Allah negeri mana yang disembah? Negeri Islam. Loh, negeri Islam, Muslim, negeri Muslim di mana? Di Mekah. Nah, berarti yang disembah oleh Muhammad Allah negeri mana? Negeri Mekah, bukan negeri Muslim. Jadi apa urusannya? Kalau seandainya Muhammad menyembah negeri Mekah itu apa urusannya? Nah, berarti apa yang disembah? Ya, selain Allah bangsa Israel adalah Allah Baal. Maksudnya? Di Alkitab itu dikatakan bahwa selain Allahnya bangsa Israel itu adalah Allah itu berhala gitu. Allah berhala. Allah bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel itu adalah berhala. Masa Mekah aja yang punya Tuhan. Iya, Allah negeri Mekah. Makanya kalian tolonglah jangan menista, jangan mengatakan ayat orang lain itu salah. Kalian tinggal baca. Siapa yang menyesatkan? Iya, itu konteksnya apa, Billy? Kan Iya, tadi kamu aja bertanya ayat di mana itu ayat di mana kamu nggak tahu. Allah itu hanya Tuhan Mekah. Kamu memframing bahwa Allah itu hanya untuk Mekah kan gitu, Bill? Enggak, saya kan nggak bilang begitu. Kan seperti itu, iya. Di otak pikiran kamu seperti itu kan? Loh, sekarang begini. Oke, sekarang begini. Enggak begini. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Enggak, saya tanya kamu. Ya itu aku kan Muhammad. apa dulu? Iya, artinya apa ini? Itu kan konteks itu kan Quran sendiri. Allahmu yang menyatakan hal itu sendiri bahwa Muhammad itu menyembah Tuhannya di Mekah gitu. Kenapa kamu? Dengerin dulu. Kita tidak bicara konteks di sini, tetapi kita bicara tentang Allahmu yang menyatakan hal itu. Kamu mau menentang kamu mau menentang ketetapan Allahmu? Jangan nyomot satu ayat. Kamu lihat ya. Universal. Kan cuma per ayat kok, kecuali diturunkan satu konteksnya memframing. Itu wajar. Nah, kok coba baca satu perikop ayat-ayat tersebut. Coba. Tunggu Abu. Jangan comot satu ayat. Loh, satu ayat tidak ada satu menyambung. Berarti kamu hafal semua ayat-ayat Al-Quran.
Iya, tadi aja kamu tanya ayat di mana. Nah, Berarti kamu hafal semua. Adalah Tuhan. Iya, kalau itu framing kutip-kutip berarti kamu hafal semua ya. Makanya begitu. Ya sekarang gini, mana ada Iya, ayat kamu hafal semua ketika enggak? dia menciptakan Pencari Tuhan. Kamu diam dengar dulu. Kamu hafal enggak itu semua? Iya, itu makanya kamu tugasnya memframing. Iya, yang mana yang framingnya? Apakah kamu hafal semua? Ya kan seolah-olah kamu ya Jangan kan? pakai seolah-olah, baca itu yang dia dibaca lagi. Oke, kita baca lagi ya. Seolah-olah di sini, tuduhanmu seolah-olah tidak pakai itu. Kamu baca ini dibaca. Ini perkataan siapa ini? Ini perkataan siapa? Ya, aku Muhammad hanya disuruh, ini perkataan siapa ini? Aku Muhammad. Berarti ini perkataan siapa? Perkataan Allah atau Muhammad? Ini perkataan siapa? Allah atau Muhammad? Ya kalau firman yang perkataan Allah yang disampaikan ini kepada Muhammad. loh ditulis aku Muhammad, bagaimana perkataan Allah? Ya, sekarang kalau Muhammad yang nggak berkata, ya semua juga saya perkataan Nabi Muhammad. tanya, iya Quran ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Di sini ditulis loh aku Muhammad. Ini perkataan Muhammad atau perkataan Allah? Perkataan Allah melalui Nabi ini Muhammad. Kalau perkataan Allah, enggak, ini baca baik-baik. Aku Muhammad, ya hanya disuruh menyembah Allah negeri Mekah. Ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Perkataan Allah udah diperintahkan. Billy, udah aku jawab ya. Kamu jangan mendesak saya ya. Loh, kamu baca lagi. Tapi itu kita ini kan udah belajar bahasa Indonesia, Bang pencari Tuhan. Kita kan orang Indonesia, kita belajar bahasa itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aku di situ kan menunjukkan bahwa pribadi seseorang. Iya. Aku itu, nah di situ aku Muhammad. Iya, perkataan Nabi Muhammad yang menyatakannya itu. Iya, perkataan Nabi siapa? Muhammad. Perkataan Nabi Muhammad. Sudah kalau ya benar perkataan Nabi Muhammad, ya sudah artinya Quran itu bukan perkataan Allah tetapi perkataan Nabi Muhammad. Jadi begini Bang Henok, perkataan Muhammad, perkataan Muhammad ke Allah, baru Allah ke Muhammad ulang baru ditulis, begitu maksudnya. Perkataan Muhammad. Loh, ini perkataan yang berbicara ini siapa yang berbicara ini? Aku Muhammad, Nabi Muhammad perkataannya cuma melalui jadi Muhammad berbicara kepada Allah, kemudian Allah berbicara kepada Jibril, Jibril berbicara kepada Muhammad, begitu. Loh, ya sama. Jadi gini nih saya kasih tahu ya. Ketika Allah menaruh firman kepada Yesus, seolah-olah itu perkataan Yesus kan begitu. Kamu baca lagi. Kamu baca dulu ini. Konteksnya berbeda karena Yesus itu adalah firman itu sendiri, beda. Jadi jangan bawa ke situ. Pemahamannya yang salah kaprah. Kita selesaikan dulu. Bukan pemahaman yang salah kaprah. Bahasa Indonesianya sudah jelas dan terang benderang. Kita belajar bahasa Indonesia. Aku itu menunjukkan pribadi sendiri. Kan saya jelaskan, Bang. Udah saya jelaskan, Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad, cuman itu melalui dari Allah yang sudah clear. Ya sudah clear bahwa itu perkataan Nabi Muhammad. Ya sudah clear di situ kan. Terus masalahnya ya sudah, artinya Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Seakan-akan itu perkataan Nabi Muhammad terus bukan melalui dari Allah, bukan urusan saya, Bang. Bukan urusan saya. Berarti Al-Quran perkataan siapa? Di surat berapa itu Bang Henok? Al-Quran Nabi Muhammad, tapi firmannya dari Allah. Al-Haqqa 40 Bang. Clear nggak? Al-Haqqa. Itu surat keberapa itu Al-Haqqa itu? 69 Bang. Terus kalau terus gini, Billy. Nah, terus begini, Billy. Sabar. Kamu akui dulu, baru kita bicara lain. Enggak, sekarang begini. Saya jelasin. Al-Haqqa berapa, Bang? Konsepnya surah Al-Haqqa 40, surat 69 ayat 40. Oke.
percuma. Nih Nah, Bil, kita saya lihat ya. kasih tahu Kamu- ya. Ketika Kamu menggoda katakan, Adam, ya, apakah itu perkataan kamu baca baik-baik ini. Ya bukan. Enggak. Kamu baca dulu ini. Firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu, Billy. Kamu Paham baca nggak? dulu ini. Kamu baca dulu ini. Ya. Nggak mau. Baca kata per kata. Ya. Baca kata Nah, per kata. apa Bil? Kamu itu udah sesat, Apa? Bil. Al-Quran sesat, ini Bapak. sesungguhnya Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Kamu baca dulu ini Al-Quran ya. Al-Quran sesungguhnya benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Saya kan udah jelasin. Kamu Itu baca perkataan ini. Nabi Muhammad. Iya, saya setuju Iya. perkataan Nabi Muhammad tapi melalui Allah. Titik clear. Bagaimana Berarti ini? Muhammad lebih tinggi dari Allah ya. Iya, berarti Lebih tinggi Allah lah, nggak Kenapa sederajat lah Muhammad sama berbicara Nabi lewat Muhammad lah. apa Allah? Gimana? Kan kamu bolak-balik. Semua Muslim juga tahu, Seharusnya Bang. kan Allah yang Sekarang- berbicara kepada Nabi. Ya, gini Tapi aja, Bang. Aduh. itu sudah Tesnya gini, jelas-jelas bahwa Bang, tesnya gini itu aja nih, adalah Bang. perkataan tesnya dari Rasul yang mulia. Tesnya gini aja nih, Bang nih. Tanya semua Muslim, Nabi Muhammad itu Tuhan bukan? Udah clear. Dibilang bahwa Tuhan Nabi itu Muhammad adalah itu Allah, manusia, berarti Kak. firman. Nah, yang bilang semua juga Tuhan sama. siapa? Seperti Dia lahir, kan manusia dan iya. diciptakan oleh Yang bilang dia Tuhan siapa? Tukang kawin begitu dibilang Tuhan. Bagaimana itu? Anda Makanya karena kita bilang Isa itu Nabi Yesus itu Nabi Yesus itu Kalian Tuhan. mengimani Quran enggak? Kalian Bukan mengimani Quran menghujat, dia enggak? kan suka kawin. Bagaimana kamu? Kalian mengimani Quran enggak? Masa Kalian Tuhan? bilang Nabi Muhammad suka kawin sedangkan Bunda Maria. Oke. Bunda Maria saja lahir dari Saya cabut seorang janda. kata-kata saya. Oke. Iya, kamu memframing suka kan kategorinya. Oke. kesannya negatif, Saya cabut. Framing Oke. namanya Sudah, jangan baper. Saya sudah cabut. Saya cabut. Oke. Kamu Jadi perkataan begini. dijaga, Billy. Tenang, kau sudah kucabut. Jangan baper. Apalagi Billy. Sekarang gantian saya yang nanya ya, Billy. Jangan kamu nanya mulu kayak Nah, wartawan. kamu nggak jujur. Bagaimana kitab kamu bilang? Saya jujur, tadi udah ngomong kan, itu perkataan Nabi Muhammad tapi dari Allah. Terus apa yang salah dari saya? Perkataan Nabi Muhammad dari Allah. Bagaimana itu bisa disimpulkan? Panggang, bagaimana ini Ya karena Panggang? dia mendapatkan wahyu dari Jibril. Panggang. Dia tidak bisa, Bang. Dia tidak bisa menjelaskan yang benar. Begini Itu dia Kak, simpulkan sendiri itu. Kabili. Bagaimana? Saya coba menjelaskan tentang yang tadi itu yang Kabili apa? Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu hanya menyembah kepada Allah Mekah ya. Bukan saya, kitab kamu. Iya, maksudnya saya menjelaskan tentang itu. Kok framing saya yang bilang? Janganlah itu, ayat jangan itu, jangan ditambah-tambah ayat orang lain, jangan begini. dikurangi. Udah baca tambah-tambah. Iya, penjelasannya begini. Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya menyampaikan Kan udah jelas. musyrik Mekah. Aku ya. Muhammad dengan tegas. Dengar dulu bahwa beliau hanya saya disuruh aja masih Allah ingat itu. menyembah Tuhan negeri Mekah dulu. Aduh, saya Negeri saja masih Mekah, ingat ya. itu tadi itu apanya. Aku Muhammad diperintahkan dengan tegas. Iya. Terus Saya ini Iya. membela. Kalian ini, Makanya orang masih jelaskan itu kalian dengar aduh, dulu. Iya. Anda itu nggak mau dijelaskan, kamu udah tertutup ya hatinya ya. kalian Billy, kamu hatinya udah tertutup gitu ya.
Kamu dijelasin Nabi Muhammad itu. Oke. Nabi Muhammad itu. Kalian yang nggak jujur, tolong dihormati ayat-ayat orang lain. Kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa beliau hanya disuruh Allah menyembah Tuhan negeri ini Mekah ya, dalam kurung Mekah ya. Oh, yang hanya telah ya, itu dijadikan hanya sebagai disuruh. tanah Oh, haram. hanya disuruh Dengar ya. dulu. Tanah Berarti hanya suci disuruh. aman adanya pertumpahan darah atau perbuatan kezaliman. Nela, jangan kau tambah-tambah ayat Jadi orang maksudnya, Nela. jadi maksudnya Mekah Ini itu kok maksudnya Allah kan dia nambah-nambah menurun. apa? Kalau Aduh, nggak Nela. mengimani ya jangan menambah-nambah. Kamu ini Suci umat Kamu ini Islam. muslim kamu Nela, tolong hormati ayat orang, jangan ditambah-tambah Nela. Karena memang di sana kan terdapat ada Ka'bah. Itu kitab, sahabat saya muslim. Jangan kalian naik-naik di sini merusak ayat kitab orang, tambah-tambah. Tolonglah Kalian dihormati. merusak kitab orang, kalian hanya mencomot-comot kemudian menafsirkan. Comot-comot itu kita baca sesuai literatur kok. Bagaimana Secara mencomot-comot? literatur, coba saya mau tanya, Kamu coba kalian pengertian bahasa buka di, Indonesianya dari bagaimana? coba kalian Kamu buka tafsir lengkap di Kemenak. Ada ayat lain, Bang. Ada ayat lain. Agama RI, coba. Itu kan juga penerjemahan dari Kemenak. Kalau kamu menolak terjemahan dari Kemenak. Oh, jadi yang benar itu yang kalian comot itu. Oh, comot bagaimana Maksudnya kamu? kalian itu yang benar itu kalian comot itu. Kalian hanya Oh, jadi mencomot tapi berarti kalian tidak memberi Quran itu penjelasannya apa kitab yang akurat. dicomot-comot ya begitu? Apa ayatnya yang dicomot-comot gitu? Bukan, Anda yang salah tafsir. Anda yang pemaknaannya yang salah. Bukan salah tafsir. Kan kalau ditafsir itu artinya kita menafsirkan. Tapi pengertian penafsiran itu adalah sesuatu yang kita tafsir sendiri. Tapi itu kan kita membaca literasinya sendiri gitu. Tidak ada penambahan juga tidak ada pengurangan. Tetapi kenapa kalian menafsirkan? Mengertilah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita ini orang Indonesia. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua itu sudah diterjemahkan sesuai dengan bahasa. Anda tuh ngajarin ikan berenang, Bang. Ketawa, Bang. Betul. Ketawa nih Anda nih orang-orang lain agama. Anda ini seolah-olah Anda lebih paham dari saya yang Islam kan gitu, Bang. Justru Kan enggak, bodoh, Bang. namanya. Kita tidak menerjemahkan apa yang ada, tapi kita membaca sesuai dengan literasi Bang Enok. Baca ini, Bang. Baca ini. Ini baca ini. Ya. Diperintahkan untuk menyembah Rabbi apa? Rab apa namanya tuh? Rabbi. Rab aja kalian tidak bisa. Rabbi. Enggak, ini sebelah Rabbi Ya, negeri. ini tafsir Al-Jalalain ini. Tafsir Al-Jalalain ini. Sebelah itu. Iya, tafsir Al-Jalalain ini jangan kalian ini Mekah. Iya. Kalian mau lawan ini penafsir dari penafsir ini Jalalain? Berani kalian melawan? Kalian siapa? Tidak ada yang melawan. Nah, ini aduh. Kalian ini sudah jelas-jelas ini tafsir loh, tafsir Al-Jalalain. Kalian melawan. Kalian ini muslim atau bukan ini? Apakah kamu bilang itu? Bukan berarti apakah kalian mau bilang itu palsu? Billy. Iya, apakah kalian mau bilang itu palsu? Ketika ya kan Rasul itu diutus di Mekah, ya kan? Benar nggak? Benar nggak, Bill? Bahwa Allah lah yang menurunkan firman-firmannya. Apakah salah? Terus Anda berasumsi apa aja bahwa firmannya? Allah itu hanya Tuhan dari Mekah, itu kan Anda yang salah, Anda yang salah gitu. Qurannya sendiri dibilang sesat. Kecuali gini, Bill, Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Benar datanya, Bill. Ayatnya dibantah. Jadi Yesus tafsir
tafsir ajaran lain dibantah. Kalian ini muslim atau bukan? Yang pasti aja. Tidak jujur nih bang. Ini manusia muslim tidak jujur. Kalian mempermasalahkan kota Mekah ya. Jangan kaitan kota Mekah. Loh, kaitan sifat Tuhan kepada negeri Mekah mengandung pengertian memuliakan ya. Maksudnya memuliakan dan menghormati kota Mekah. Maksudnya sekarang ini kiblat kalian di mana? Sekarang gini inilah kiblat kalian kemana coba? Aduh, ini penggang. Mereka ini nabi atau penafsir atau rasul sudah menambah. Begitu saja. Kenapa kalian harus pergi ke gereja? Saya mau tanya. Tunggu dulu, gak usah ini. Kita lagi bahas ala negeri Mekah. Bil, itu komparasi Bil, jawab dulu Bil. Tunggu dulu, ini ala negeri Mekah. Ya itu komparasi nilai itu, bertanya itu jawab lah. Dijawab lah Bil. Jangan kau bertanya mulu kayak wartawan Bil. Aduh, gimana ini? Gereja itu di mana? Jadi ke gereja? Kamu ke gereja nggak bang? Iya, gereja itu yang di mana? Di mana? Gereja di mana? Orang Anda yang umatnya gitu. Loh, kamu kan bilang kamu ke gereja kan tadi bilang gitu. Iya, kamu ke gereja. Bahaya ini. Kamu pasti tahu kan gereja itu di mana? Parah ini. Terus gereja itu maknanya parah. Apa itu? Apakah Yesus mengajarkan untuk sebagai abang pencari Tuhan? Quran sendiri kamu mengingkari terus kamu mau membicarakan apa kitab orang? Makanya kami bertanya tidak bisa jawab. Sudah jelas. Itu dengar kak. Kan tadi kan kakak bilang ini apa? Apa nama? Apa parah ini? Kita ini sudah salah bicara ini. Ini orang-orang penista. Iya, dengar ya, maaf. Ini kan ya, ada mengganggu jadi. Kalian kan bilang kiblat kalian tuh di mana? Jadi aku tanya, emang kalian nggak gereja itu apa? Loh, kan kamu yang bertanya. Kan makanya saya tanya kamu. Gereja cuma bangunan. Jelasin aja bang. Anda paham nggak? Itu loh bang. Parah ini. Kita sudah salah dialog ini, sudah salah orang. Kukira ini muslim. Salah orang, bukan salah dialog bang. Iya, salah orang. Ternyata ini bukan muslim. Ayat. Menerima kebenaran. Salah ini, kita salah menilai gini. Kita salah menilai, ternyata mereka bukan muslim. Masa ayat suci saudara muslim ditambah-tambah, ditafsir-tafsir palsu. Dari Kabil dari tadi saja Kabil tidak bisa menjelaskan tentang Yesus menyembah kepada Allah. Itu saja Kabil tidak bisa menjelaskan. Loh, makanya pasang kuping dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 Yesus menyampingkan keilahiannya karena dia menjadi manusia. Secara kemanusiaannya dia meneladani kepada pengikut-pengikutnya untuk selalu berdoa kepada Allah. Makanya dia mempraktekannya, dia berdoa kepada Allah sebagai teladan. Begitu. Orang Yahudi ada nggak doanya kemanusiaan Bil di orang Yahudi? Mereka bukan menolak Tuhannya, mereka menolak kemesiasan karena Mesias itu adalah Allah sendiri sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya Yeremia. Oke, itu saya sudah jelaskan semua. Yang saya permasalahkan kenapa kalian menolak Muhammad menyembah Allah negeri Mekah. Sudah tertulis di dalam Al-Quran loh. Nah, kenapa? Kenapa? Kalian tunggu. Kalau Islam sama Bil, Tuhannya sama Yahudi Bil, tidak kelihatan Bil. Saya tanya lagi sekali lagi ya. Saya tanya. Bisa sama Yahudi gimana? Tuhan Anda gitu Bil, coba. Jangan framing. Anda kelihatan atau gimana? Yesus coba jelaskan. Murid-murid. Jangan framing. Yesus dan murid-muridnya orang Yahudi.
Iya, terus orang Yahudi sama nggak Tuhannya? Orang Yahudi yang mana Tuhannya yang kamu sama nggak maksud? Bang? Orang Yahudi yang mana yang kamu maksud? Iya yang Taurat lah. Kita ini menjadi Kristen karena orang Yahudi tahu. Oh Kenapa gitu enggak? Bang. Kalian Terus menjadi Kristen ya, karena orang murid-murid Yahudi, Yesus tapi itu kenapa Yahudi tidak semua. mengikuti Yahudi yang hanya menyembah Murid-murid Tuhan? Yesus Yahudi semua. Ya, makanya ditanya Yahudi yang mana? Sekarang gini Bang, coba bertanya sama orang Asal Yahudi. ngomong aja. Tuhannya dia sama nggak sama Anda gitu loh Bang, maksudnya. Jadi Nggak begini, usah framing. saya kasih tahu kalian ya, Arab itu sebenarnya tidak akan tunggu pencari Tuhan. Sebenarnya Arab itu tidak menjadi Islam semua, cuman kalian kan pengajaran dengan apa? Contoh Herakleus dikirim surat masuk Islam atau perang, contoh itu. Kemudian yang murtad dibunuh. Hah? Makanya ketakutan itu sejarah. Maksudnya gimana Bil? Maksudnya gimana Bil? Gimana lagi? Dengan ancaman, bagaimana nggak masuk Islam? Ya, Dan sekarang saya tanya, orang pada saat itu orang Kristen di Arab melawan ya bunuh diri, Billy. Orang Kristen di Arab kalau nggak mau masuk Islam harus bayar jizyah, paham? Datanya gimana Bang? di Al-Quran lah. Gimana nggak ngerti Al-Quran? Dia ini tidak bisa, Bang Bil, turunkan aja Bang Bil, nggak bisa dia ini. Ngaco ini orang nggak tahu apa. Ngapain diskusi? Dari yang lain. Mana coba? Ayat sendiri nggak tahu. Kamu jangan framing. Nanti ditunjukin Bang palsu. Mau diskusi, bawa data ke sini. Iya. Nah iya Turunkan makanya aja Anda biar dicari coba data dulu. tunjukkan surat apa, ayat berapa. Cari sendiri. Kau ditunjukkan hadis, kau akan bilang Coba doif. jelaskan dulu. Kalau sudah kalah ngomong, kau akan bilang doif. Jelaskan apa? Ya iyalah, Tuhan dan tahu. akulah Tuhan Allahmu. Coba jelaskan dulu Kabil. Loh, itu di ayat mana? Di ayat mana? Juga akulah Yahweh Allahmu. Mana ayat mana? Ayat mana? Sama seperti tadi yang kakak bilang. Jadi saya tidak bisa ada. kasih ayat. Seperti tadi kakak bilang. Nggak ada kata Nabi Muhammad seperti itu. Nggak ada seperti itu. Menyembah hanya kepada Tuhan Tadi di Mekah. Allah di Mekah. Sama. Iya kamu. Ini itu data kalian tadi. Makanya Yesus mengatakan apa? Sembahlah Tuhan Allahmu itu merujuk kepada keilahian Yesus itu sendiri. Keilahian Yesus kan adalah Allah itu sendiri, tapi kan keilahiannya menjadi manusia. Yesus berbicara di dalam inkarnasinya. Yesus berbicara di dalam kemanusiaannya, menyembah Allah. Allah itu adalah keilahiannya Yesus sendiri. Iya, inkarnasi. Kok berinkarnasi? Iya. Kamu tahu gak inkarnasi apa artinya? Nggak ngerti. Bukan Udah kamu dia bilang, nggak ngerti. baru kamu gak ngerti arti inkarnasi. Bagaimana kamu itu jelaskan ini. aneh lah. Aku jelaskan ini. Yesha tidak punya makna dalam bahasa Arab. Yesus dalam bahasa Indonesia tidak punya makna. Jesus dalam bahasa Inggris tidak punya makna. Nama aslinya adalah Yeshua. Yi untuk Yahweh, Shua itu penyelamat. Berarti Yahweh penyelamat. Itulah makna dari nama Yesus. Kau paham? Tidak sembarangan nama itu. Gak usah lagi dipertanyakan. Yahweh artinya gitu Bang. Yahweh artinya gitu. Dari tadi dijelasin nama Yeshua. Y itu untuk Yahweh, Shua itu penyelamat, salvation. Kau cek itu di Google, artinya Shua dalam bahasa Ibrani. Dan itu Y ada koma di atas, Yeshua. Y koma di atas artinya Yahweh juga. orang Yahudi tidak pernah menulis dan menyebut nama Yahweh secara langsung karena saking menghormati nama tersebut. Karena itu proper name. Jadi mereka selalu singkat Yeshua. Makna dari nama Yeshua itu adalah Yahweh penyelamat. Shua itu adalah salvation, penyelamat. Berarti dia Yahweh juga Bang. Yes. Yeshua itu Yahweh juga, apa Yahweh juga. Yahweh penyelamat.
Enggak, YHWH juga bukan yang sama kayak Tuhannya Israel yang tidak bisa disebutkan. Sama. Oh. Nggak usah mau terima mau enggak, masa bodoh. Saya Itu pikir tidak ada di Kristen, yang ada tuh cuma di Islam, Kak. Isa nggak punya makna. Titik. Isa bukan Yesus. Isa bukan Dalam Kristen Yeshua. itu tidak ada Allah, Kak. Kami nggak pernah bilang Allah. Allah itu proper name ya. Kamu bikin nama sendiri untuk nama Tuhanmu. Nggak pernah dia ngaku namanya Allah. Kalian yang kasih nama. Kalian yang kasih nama di Orang Arab Kristen sudah menyebut nama Allah. Kalian copy paste dari situ langsung bilang itu adalah proper name. Mana dalilnya? Di surat berapa, ayat berapa bahwa Allah menyatakan namanya adalah Allah? Surat berapa? Di mana? Di ayat Al-Quran mana lafaz Allah berdiri sendiri? Muslim di ayat mana? Di ayat mana lafaz Allah berdiri sendiri? Apa? Itu lagi ditanya sama diri. Tinggal diklik Google, memperkenalkan dirinya bernama Allah itu ada di Al-Quran, Billy. Ayat berapa? Ayat berapa? Surat apa itu apa? Di Google. Banyak. Lagi Google. Coba. Allah memperkenalkan dirinya itu banyak di dalam Al-Quran. Coba di mana? Billy. Proper name-nya. Mereka nggak punya pengetahuan loh, Billy. Kita jadi derajat ini diskusi sama mereka ini jadi bodoh. Gak ada pengetahuan. Iya. Kamu yang nggak ada pengetahuan, Billy. Ditanya ayat berapa, ayat surah apa? Kau nggak bisa jawab. Suruh Google lagi. Susah kali kau. Cemen. Sebutkan di Al-Quran yang menyebutkan nama Allah, keluar celing. Nggak paham Al-Quran. Di mana Allah memperkenalkan namanya Allah? Di mana? Di mana? Ayat 9 juga ada, Kak. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Iya, aku adalah Tuhan. Allah itu kan adalah sesembahan. Akulah Allah. Dia nggak mengatakan, hai Musa, namaku Allah. Mana dia sebut namanya Allah? Sekarang bagaimana? Itu kan udah dijelasin, Bang. Dengerin. Sekarang kalian suka mengatakan juga ilah. La ilaha illallah. Kok iya, la ilaha illallah. Kok jadi berubah nama? Ilah itu kan Tuhan. La ilaha illallah tidak Nah, ilah kok itu Tuhan juga. Allah jadi berubah nama jadi ilah. Berarti dia ada Yesus Bang, bahasa Arab itu. Kalian sok ngerti bahasa Arab. Itu ada gramatur ya, Bang. Gramatur apa lagi nggak jelas. Iya, sebelum nama Allah misalnya ada kasroh dibacanya apa. Kenapa nama dirubah? Kenapa nama dirubah? Kenapa nama Allah dirubah menjadi ilah? Namanya tetap. Anda jangan memframing, Bang. Anda saya ajarin ini. Namanya tetap. Kenapa disebut ilah? Kalau namanya Allah, disebut Allah. Anda yang merubah. Anda kan seakan-akan memaksakan ini. Kok kamu manggil nama langsung kepada Tuhan? Kamu kalau namanya Allah, cari Tuhan. Kalau Tuhan mau namanya Allah, kalau Tuhan mau namanya Allah, kenapa kamu panggil namanya langsung Allah? Kurang ajar kalian ini. Kan saya jelasin nih, Bang, nih ada grammar. Kalau Tuhan kalian namanya Allah, kalau Allah itu adalah proper name, kenapa kamu langsung sebut namanya? Nggak pakai gelar. Iya, betul. Di situ kalian disebut umat kurang ajar sama Tuhan kalian sendiri, tahu nggak? Gitu, Bang. Berarti tidak sopan kamu. Kamu itu tidak sopan sama umat Islam ini. Kalau memang Allah itu adalah proper name, kenapa kalian sebut namanya secara langsung? Kalau sedangkan orang tua aja kamu panggil panggil namanya. Muhammad aja ada gelarnya. Kenapa kalian langsung sebut namanya? Allah, itu kan namanya. Kurang ajar kalian nyebut namanya langsung. Kamu manggil bapak kamu namanya langsung. Nama bapak kamu Harun. Harun. Kalau berbicara bapak, sopan kalian ini. Kalian nggak ngerti orang tua kamu aja pasti sebutin bapak, ayah, atau siapa. Itu menghormati. Gelarnya, jangan panggil nama. Kalian tidak menghormati. Jangan panggil proper name-nya.
Stupid itu, tahu nggak lu pada? Stupid itu dong pada. Kalau kalian berpikiran seperti itu, menyuruh sendiri. pantasan Yesus saja kalian menyembah sebagai Tuhan. Nggak masalah, Bang. Gak sopan loh. Allah itu proper name, dipanggil namanya langsung. Gimana tuh? Umat apa kalian ini? Iya, tidak sopan. Iya, orang tua aja kita masih panggil Bapak. Iya. Harus kasih gelar. Tidak bisa panggil namanya langsung kan Bapak. Tapi pencipta sendiri dipanggil namanya langsung. Iya. Masa dipanggil namanya langsung? Kasih tahu itu umat Islam. Jangan panggil nama langsung. Emang dia yang nyuruh. Harus beri gelar. Emang dia yang nyuruh, Bang. Kayak Jokowi, emang dia yang masa nyuruh, Bang. di depan Jokowi kamu berani panggil nama, Joko, kamu di depan Jokowi berani nggak panggil namanya langsung? Joko, Joko. Kalau dia yang merintah, iya, nggak apa-apa, Bang. Lo berani nggak di depan Jokowi? Lo berani nggak di depan Jokowi panggil namanya Joko? Joko, sini lo, gue mau ngomong sama lo. Iya. Lo kan pasti kirim Presiden Jokowi. Presiden Jokowi coba ke sini. Nggak masalah. Nggak masalah. Itu kelihatan kalian itu nggak punya sopan santun. Lah kalau Jokowi yang merintahin gimana sih lu, Bang? Blow on. Ya, lu yang blow on, Bang. Jokowi menyuruh. Lu berani nggak di depan Jokowi lu panggil namanya langsung? Ya kalau dia yang menyuruh, kan saya tadi ngomong. Dia menyuruh lagi. Bang, pencari Tuhan. Biasanya kan ada batas itu lebih tinggi, Bang. Makanya kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua, itu selalu memanggil nama samaran bapak, ayah. Itu sebagai bentuk penghormatan. Nah, ini kalian, Allah sendiri pencipta kalian aja, kalian hanya panggil namanya begitu saja. Allah yang memerintah. Di kamar mandi kalian menghormati Allah, itu caranya. Di kamar mandi memangnya mau kalian, kami mau manggil Bapak Allah begitu. Bukan, kita tidak mau itu, tetapi kalau misalkan dia artinya kalian sebagai manusia sadar dirilah bagaimana menghormati manusia dengan menghormati penciptanya. Anda siapa, Bang? Kita bukan siapa-siapa, tetapi ente siapa? Pencari Tuhan. Kalian itu selalu mengutamakan adab. Kalian selalu mengutamakan adab. Bagaimana adab kamu? Gini. Berarti itu menurut kakak-kakak itu Tuhan itu berarti Bapak yang di surga kan? Iya kan? Bapak kan? Bapak itu gelar. Oke. Sekarang begini, kita balik lagi. Saya tanya, tunggu. Saya tanya di mana Al-Quran mengatakan bahwa nama Tuhan kalian Allah. Di ayat mana? Kenapa? Di mana ayat Al-Quran Tuhan kamu menyatakan namanya Allah? Gak bisa jawab. Dari tadi kan gak punya pengetahuan ini dua orang. Itulah dari tadi di debat. Tadi Allah itu nama Tuhan, nama Tuhan kalian. Diri, Billy. Makanya ditanya, kan kamu bilang nama Tuhan kalian itu Allah. Mana ada tertulis bilang itu nama Tuhan kalian Allah? Ya itu tadi ayat yang tadi Mbak itu bawakan gimana sih? Ayat apa? Kasih tahu Mbak yang tadi Mbak. Masa Allah yang menciptakan percuma kan? Kalian kok masa dipanggil namanya? Bukan percuma, nggak ada. Bang pencari Tuhan. Tadi Nela bilang itu Allah berfirman kepada kepada Musa. Allah berbicara langsung kepada Musa. Nah, sedangkan kepada Muhammad dia tidak bicara. Kalau misalkan pakai ayat itu, makanya bertentangan dengan Bang Tuhan. Maka bertentangan dengan apa yang di atas ditulis di dalam Quran di surah 42 ayat 51. Allah mengatakan di situ bahwa Allah tidak bicara dengan manusia. Allah tidak bisa bicara langsung kepada manusia. Dia berbicara kepada melalui pengantarnya itu malaikat gitu. Dia tidak bicara langsung. Makanya kalau misalkan tadi itu yang dibawa oleh Nela bahwa Allah berbicara langsung kepada Musa, berarti itu Allah yang lain karena Allah
Di dalam Quran bilang dia tidak bicara langsung kepada manusia. Tidak bicara langsung kepada manusia. Betul. Iya. Berarti Allah di surah 22 sama Allah Muhammad yang tidak bicara langsung kepada, makanya itu akan menjadi kontradiksi. Saya jelasin nih Bang, saya jelasin ya. Makanya tadi jadi yang ketika dengar dulu makanya tadi itu ya dengar dulu itu makanya cuma tadi suara itu kenapa Muhammad yang bicara bukan Allah lewat Jibril yang tadi itu yang tadi aku Muhammad diperintahkan. Anda muter-muter aja, Anda muter-muter udah kayak yang muter-muter sama kawan tadi. Dari tadi. Nah. Itu tadi udah ditanyain Bang, ditanyain lagi bukan muter-muter apaan namanya. Nggak ada muter-muternya, ke belakang lagi, biar selesai. Tuh, hostnya buka ayat tuh. Kita lihat, kita dikte ya.